Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Nah, teman-teman, sebenarnya banyak alasan mengapa orang tuh harus berkelompok. Nah, beberapa orang itu menganggap berkelompok itu merupakan suatu kebutuhan. Dalam arti, tanpa berkelompok, seseorang itu tidak nyaman untuk hidup, bahkan mungkin tidak bisa hidup. Nah, oleh karena itu, beberapa orang bahkan rela untuk berkorban seperti harta, harga diri, ataupun nyawanya sendiri untuk mempertahankan eksistensinya dalam kelompok. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan alasan mengapa seseorang memilih untuk berkelompok, yaitu yang pertama, alasan keamanan. Dengan bergabungnya mereka dalam suatu kelompok, seseorang itu dapat mengurangi ketidaknyamanan dalam kesendiriannya. Nah, yang kedua, alasan status. Dengan bergabung dalam kelompok, seseorang itu bisa merasa lebih dipandang dan lebih terhormat dibandingkan sendirian. Yang ketiga, harga diri. Karena mereka ini merasa lebih terhormati apabila berkelompok, maka mereka merasa mempunyai harga diri. Yang keempat, kebutuhan bersosialisasi. Nah, banyak kebutuhan sosial ini bisa didapatkan saat seseorang itu berkelompok. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan jenis-jenis kelompok. Nah, seperti yang sudah kita lihat, di sini terdapat dua jenis kelompok, yaitu kelompok formal dan juga kelompok informal. Nah, kelompok formal itu terdiri dari kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando ini dicirikan oleh adanya rantai komando dari pemimpin ke yang dipimpin. Nah, karena sifatnya komando, maka perintah pemimpin itu haruslah dikerjakan. Sedangkan kelompok informal itu dapat kita katakan sebagai kelompok yang lebih berkembang dari upaya individu dan pengembangan minat daripada desain yang sengaja dibentuk oleh organisasi. Sifat dari kelompok informal ini lebih cair dan juga terkesan lebih santai. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan materi kedua mengenai konflik, yaitu menurut Gibson tahun 1997, beliau mengatakan bahwa hubungan saling tergantung dapat melahirkan konflik apabila masing-masing dari komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak mau saling bekerja sama satu sama lain. Lebih lanjut lagi, dikatakan bahwa konflik itu dapat menjadi masalah yang serius dalam setiap organisasi. Selanjutnya adalah mengenai transisi dalam pikiran konflik. Yang pertama, pandangan tradisional atau the traditional view. Nah, pandangan tradisional ini menyatakan bahwa semua konflik itu buruk. Konflik dilihat sebagai sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Selanjutnya adalah pandangan hubungan manusia atau the human relation view. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam semua kelompok dan organisasi. Nah, konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Karena itu keberadaan konflik harus diterima dan dirasionalisasikan sedemikian rupa. Yang ketiga, pandangan interaksionis atau the interactionist view. Nah, konflik tidak hanya merupakan suatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat bekerja efektif. Pandangan interaksionis ini menganggap perlu mendorong pemimpin kelompok untuk mempertahankan suatu tingkat minimum berkelanjutan dari konflik. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada materi kekuasaan dan politik. Di sini saya akan menerangkan mengenai definisi kekuasaan terlebih dahulu. Jadi, kekuasaan atau power adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain dengan tujuan mengubah sikap atau tingkah laku individual atau kelompok dalam organisasi. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa kemampuan ini itu sebenarnya dimiliki oleh setiap orang.
Berdasarkan sumber kekuatan politik, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya. Berikut adalah 1. Potsakov dan Skresem tahun 1985. Penelitian ini melihat seberapa banyak pemimpin yang menggunakan tiap jenis kekuasaan serta kriteria dari kepemimpinan efektif dan hubungannya dengan kepuasan bawahan. Nah, studi ini menjelaskan bahwa expert dan referen secara positif itu berkorelasi dengan kepuasan dan kinerja bawahan. Nah, yang kedua, Warren tahun 1968, beliau menemukan expert, referen, serta legitimate berhubungan secara positif dengan komitmen sikap dan perilaku bawahan. Sedangkan reward dan coercive power itu berkorelasi dengan perilaku kepatuhan. Dan yang ketiga, Gemmill tahun 1974, beliau menemukan bahwa legitimate power itu merupakan alasan yang utama yang diberikan bagi kepatuhan meskipun keduanya tidak dihubungkan dengan komitmen. Baiklah, kita akan melanjutkan materi mengenai komunikasi. Nah, jadi komunikasi ini menjalankan 4 fungsi utama dalam suatu kelompok atau organisasi. Adapun fungsi komunikasi yang pertama yaitu sebagai fungsi kendali atau kontrol pengawasan. Nah, teman-teman, di sini komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota organisasi agar mereka itu mematuhi semua aturan dan hierarki wewenang dalam organisasi. Nah, yang kedua nih, ada fungsi motivasi, yaitu dengan komunikasi kita dapat menjelaskan pada para anggota apa yang harus dikerjakan dan bagaimana dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, fungsi pengungkapan emosi. Dengan komunikasi, para anggota juga dapat mengungkapkan kekecewaan, rasa puas, ataupun rasa kecemasan yang mereka rasakan. Nah, yang keempat, yaitu fungsi informasi. Nah, dengan adanya komunikasi, semua keputusan itu dapat diambil dan dapat diteruskan pada semua anggota organisasi. Lalu, kita akan beralih pada materi komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, dalam komunikasi ada 2 kategori, yaitu yang pertama, komunikasi verbal atau bahasa, yaitu dengan ucapan kalimat, pesan lisan maupun tulisan dan gambar. Nah, yang kedua, komunikasi nonverbal atau non-bahasa, yaitu komunikasi yang disampaikan dengan gerakan tubuh, air muka, dan jarak fisik antara pengirim dan penerima pesan dengan istilah lain yang disebut kinesika. Di sini terdapat 4 paradigma dalam teori pengambilan keputusan, yaitu 1. Model rasional. Kedua, model organisasional. Ketiga, model politik dan power. Keempat, model Garbage-Kahn. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu model rasional. Dalam model yang paling basic dalam pengambilan keputusan model rasional, di mana dalam perspektif ini itu diasumsikan bahwa setiap individu itu memiliki kesamaan perilaku terhadap tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang kedua, model organisasional, yaitu merupakan pengembangan dari model rasional di mana dalam pengambilan keputusan, kognitif dari faktor pengambilan keputusan adalah terbatas pada aspek-aspek organisasilah yang akan menutupi keterbatasan kognitif dan membentuk kognitif aktor pengambil keputusan. Dan yang ketiga, model politik dan kekuasaan. Akar dari perspektif politik dalam pengambilan keputusan ini adalah ilmu politik. Jadi, perspektif ini itu melihat bahwa para pengambil keputusan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, dari sinilah mereka bekerja sama melalui proses koalisi dan preferensi dari aktor yang memiliki pengaruh yang saling besar yang akan menang. Yang terakhir adalah model Garbage-Kahn. Nah, jadi teori ini pertama kali dikemukakan oleh Cohen, Mark, dan Olsen pada tahun 1972 bahwa keputusan dalam suatu organisasi ini terjadi dengan tidak sengaja atau kebetulan. Baiklah, kita akan masuk pada tim kerja. Jadi, tim kerja adalah kelompok yang upaya-upaya individunya itu menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar
daripada jumlah dari masukan-masukan individualnya. Nah, suatu tim kerja ini juga membangkitkan sinergi positif lewat upaya yang terkoordinasi. Baiklah Sobat Civikus, kali ini kita akan membahas mengenai satu, tim pemecah masalah, yakni kelompok yang biasanya terdiri dari 5 sampai 12 karyawan dari suatu departemen yang mereka bertemu selama beberapa jam setiap pekan untuk membahas cara-cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Dan yang kedua adalah tim pengelola diri. Nah, mereka ini adalah kelompok yang terdiri dari 10 sampai 15 orang yang memikul tanggung jawab dari mantan penyelia mereka. Lazimnya, tim ini mencakup perencanaan dan penjadwalan kerja, kontrol efektif atas langkah kerja, membuat keputusan operasi, serta mengambil tindakan atas permasalahan. Lalu yang ketiga adalah tim lintas fungsional. Ini merupakan kelompok karyawan dari tingkat hierarkis yang kira-kira sama, tetapi dari bidang kerja yang berlainan. Nah, biasanya mereka ini berkumpul untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam suatu tugas itu biasanya berupa komite. Baiklah Sobat Civikus, kali ini kita akan membahas materi terakhir yakni kepemimpinan. Nah, saya akan menjelaskan materinya. Leader atau leadership adalah istilah yang pada saat ini dalam praktiknya itu mengalami banyak perubahan dan penyempurnaan. Seperti yang pernah diungkapkan oleh beberapa tokoh penting, yaitu John C. Maxwell dari Manager's Scoop tahun 2006, bahwa kepemimpinan adalah pengaruh dan kemampuan memperoleh pengikut, serta menjadi seorang yang diikuti orang lain dengan senang hati dan penuh keyakinan.